Bendera apa nih? Apa tuh bang? Bendera apa nih? Apa tuh bang? Bendera apa nih? Apa tuh bang? Ah, ini adalah bendera Austria atau nama resminya itu Negara Republik Austria. Di mana Negara Republik Austria ini berada di benua Eropa Tengah. Jadi negara ini berada di tengah-tengah benua Eropa Tengah. Jadi posisi negara ini berada di tengah-tengah. Di mana negara ini itu tidak memiliki satu laut pun. Jadi negaranya didominasi oleh daratan. Meskipun begitu, negara ini terbagi menjadi 9 negara bagian, di mana pusat pemerintahannya itu berada di kota Wina. Tapi di sini kita nggak akan ngebahas bagaimana terbentuknya negara Austria ini. Terus kita akan ngebahas apa dong bang? Nah, di sini kita akan ngebahas bagaimana sejarah masuknya Islam ke negara Austria ini atau negara Republik Austria ini. Makanya, yuk belajar sejarah peradaban Islam. Meskipun ya Islam ini bisa dikatakan minoritas, tapi urutannya kedua di negara ini. Nah, awal mula Islam masuk ke negara Austria ini yaitu terjadi pada tahun 1512 Masehi, di mana pada saat itu Kekaisaran Otonom Turki mencoba untuk menguasai kerajaan yang ada di Austria ini atau kerajaan Austria ini. Apa tuh bang nama raja kekaisaran di Austria-nya? Jadi kekaisaran di Austria ini bernama Austria-Hungaria. Jadi bernama Kerajaan Austria-Hungaria. Jadi Kerajaan Otonom Turki mencoba untuk menguasai Kerajaan Austria-Hungaria. Meskipun pada kenyataannya Kekaisaran Otonom Turki ini tidak dapat menguasai Kekaisaran Austria-Hungaria. Walaupun gagal, tetapi menghasilkan pundi-pundi kebahagiaan. Karena pada tahun-tahun berikutnya, banyak warga Austria-Hungaria yang agamanya berpindah menjadi memeluk agama Islam. Nah, semenjak kejadian itu, pada tahun 1730 Masehi, didirikanlah komunitas pedagang muslim di kota Wina. Mengapa hal ini demikian terjadi? Karena ya dikatakan sebelumnya, warga Austria-Hungaria ini berbondong-bondong atau memasuki agama Islam. 1781, di sana terjadi deklarasi toleransi. Dibuatkanlah deklarasi toleransi oleh Kaisar Joseph II yang pada saat itu Muslim menjadi memiliki masjid dan sebuah imam. Dan sosok imam, meskipun sudah dibuatkan deklarasi toleransi, namun agama Islam tidak diakui secara hukum. Diakui secara hukumnya itu pada tahun 1874. Memang jaraknya lama ya. Terus bang, ada gak sih peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sejarah muslim di sana bang? Ada dong. Nah, adapun jejak-jejak peradaban atau peninggalan Islam di Austria sana, yaitu yang pertama ada Bukit Kohlenberg. Nah, di Bukit Kohlenberg ini terdapat sejarah kelam agama Islam, di mana kerajaan Turki otonom itu gagal atau dikalahkan oleh kerajaan pimpinan Raja Polandia. Jadi pada saat itu dikalahkan oleh Raja Polandia. Jadi makanya kerajaan otonom Turki pada saat itu dipukul mundur di bukit ini. Kemudian yang kedua ada Islamic Center Vienna. Nah, masjid ini adalah pusat pengembangan Islam yang dibiayai
oleh Raja Arab Saudi, yaitu Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Jadi seluruh pembiayaannya ditanggung oleh beliau. Nah, kemudian ada peninggalan selanjutnya yaitu yang ketiga, Istana Kerajaan Habsburg-Wina. Nah, dalam istana ini terdapat sebuah mantel yang digunakan oleh Raja Roger kedua yang memiliki desain kaligrafi di pinggir-pinggirnya gitu ya. Karena konon Raja Roger kedua ini memiliki kecintaan terhadap budaya Arab termasuk kaligrafi. Nah, kemudian peninggalan selanjutnya yang keempat yaitu adanya Museum Wina. Nah, di dalam museum ini terdapat sebuah lukisan yang menandakan kesedihan, kemudian kesuraman sejarah Islam pada masa lampau, yaitu terjadi kekalahan Kekaisaran Otonom Turki di bukit yang pertama, yaitu Bukit Kohlenberg. Peninggalan selanjutnya yaitu roti croissant. Kenapa roti ini menjadi sebuah peninggalan? Karena roti ini menjadi saksi bisu bagaimana kedatangan kerajaan otonom Turki ke negara Austria. Nah, roti ini bukan sembarang roti, tapi karena pembuatan bentuknya ini terinspirasi dari bulan sabit yang ada di bendera kerajaan otonom Turki. Jadi pembuatnya itu merasa terinspirasi ketika kedatangan kerajaan otonom Turki mencoba menyerang, tapi malah terinspirasi oleh benderanya untuk membuat roti ini. Bang, kalau masa dulu kan tadi udah diceritain. Nah, kalau sekarang musim di sana gimana sih, Bang? Nah, jadi musim di sana itu mengalami problematika di masa kini. Yang pertama itu pada tahun 2015, di mana terjadi beberapa tindakan anti-muslim. Seperti contohnya, melarang pendanaan asing untuk masjid dan imam-imam di sana. Jadi dilarangnya pendanaan masuk dari negara asing untuk keperluan masjid dan juga imam-imamnya di sana. Nah, ini merupakan sebuah problematika. Kemudian problematika selanjutnya yaitu pada tahun 2017, Austria mengeluarkan undang-undang melarang wanita yang mengenakan cadar di tempat umum. Jadi ketika ada wanita yang mengenakan cadar di tempat umum, maka dia dijatuhi undang-undang atau dihukum. Nah, ini merupakan sebuah problematika muslim di Austria sana. Kemudian ada yang terbaru yaitu pada tahun 2019 di mana parlemen Austria menyetujui undang-undang bahwasanya anak sekolah dasar dilarang mengenakan jilbab. Padahal kita tahu ya teman-teman bersama bahwasanya pendidikan anak untuk membiasakan diri itu ya dari sejak kecil. Jadi ketika kita membiasakan anak kita untuk berjilbab malah dilarang. Nah, maka dari itu kita doakan teman-teman semua, semoga saudara-saudara muslim yang tertindas di luar sana seperti di Palestina, kemudian di Austria, semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fakta yang ada gitu ya dari masa lampau sampai masa sekarang. Meskipun memang artikel-artikel yang membahas tentang masuknya Islam ke Austria ini sangatlah sedikit. Nah, jadi cuman segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman tentunya. Dan juga khususnya buat saya sendiri untuk selalu tergiur untuk belajar sejarah peradaban Islam. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu ada pada diri saya sendiri. Karena ya ini juga udah malam gitu ya, jadi saya nggak konsen, mata juga udah ngantuk banget gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya buat teman-teman. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kemudian hafal dan juga sebarkan ke teman-teman Anda ya. Dan juga request request atau ya kasih saran lah. Di sini Anda akan ngebahas sejarah apa lagi gitu ya. Nanti dinantikan dan nantikan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.